dalam ibadah rutin, kunjungan rumah tangga, mengunjungi keluarga, semua lari kalang di tempat ini. Kami bersyukur atas segala kasih dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan baik, sangat baik. Karena Tuhan sudah menghimpunkan kami dalam persekutuan yang beribadah saat ini, kami mau membaca, kami mau mendengar firman Tuhan. Tolonglah kami supaya firman Tuhan ketika kami membacanya, kami boleh mengerti dalam kehidupan kami. Kami cintai firman Tuhan dan kami lakukan firman Tuhan ini. Berfirmanlah kepada kami, karena kami menyambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Amin. 2 Timotius pasal 1 ayat 13 sampai ayat 18. Saya mohon Bapak Kepala Keluarga untuk membaca di sini, Pak, silakan. Mari Pak, sini. Wow. Ya, kalau begitu, nah itulah ketika kita kunjungi. Oh dia sibuk memang. Pak, sini Pak, baca silakan. Dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 13 sampai 18. Kalau tidak, saya akan bacakan. Mari. 1 Timotius pasal 2 Timotius pasal 1 ayat 13 sampai pada ayat 18. Bolehkah Pak membacakannya? Karena lampu yang di sini remang. Ya, silakan Pak. Ya. Ya. 2 Timotius 1 ya. ayat 13 sampai 18. Ya. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Terima kasih, demikian firman Tuhan. Yang berbahagialah kita semua yang mendengar dan kita mau memelihara dalam kehidupan kita setiap hari. Persekutuan yang saya kasih dalam kasih Tuhan, pada kesempatan yang baik ini, bagian perikop yang menjadi penyeragaman yang dibaca, dan saat ini kita perhatikan bagian ini bersama-sama. Ketika dalam bagian ini kita menjumpai bagaimana keberadaan kehidupan orang-orang yang percaya di zaman Timotius, ketika Rasul Paulus dia menyampaikan suratnya dalam 2 Timotius, khususnya yang dibaca dalam perikop ini.
ketika itu kalau kita ingat sejarah, ya, pernah kita membaca sejarahnya, kaisar yang bernama Nero, dia dengan sengaja dia berusaha untuk menghentikan pemberitaan kabar baik, dan juga dia memberhentikan bagaimana dalam perkembangan kehidupan kekristenan yang ada di Roma. Apalagi ketika ada usaha penganiayaan, ada yang membunuh tentunya orang-orang yang percaya kepada Kristus dengan begitu bengisnya terhadap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, Rasul Paulus juga menjadi tentunya tahanan pada waktu itu di negara Roma, dan dia mengalami penderitaan sebagai seorang yang dianggap oleh orang Yahudi penjahat. Perhatikan itu di pasal 2 ayat 9. Rasul Paulus juga ditinggalkan oleh kebanyakan sahabat-sahabatnya. Itu orang yang menyebut dirinya sahabat juga meninggalkan Paulus. Seperti itu keadaannya. Kalau kita perhatikan itu di pasal 1 ayat 15. Kecuali ada keluarga yang disebut dengan Onesiphorus. Dia selalu, ya, dalam lingkup keluarga ini berusaha memberikan penghiburan dengan tidak merasa malu mengunjungi Paulus ketika Paulus berada dalam penjara. Itu di pasal 1 ayat 16. Saudara-saudara, jemaat Tuhan, dalam persekutuan ibadah kita pada saat ini, ibadah kunjungan rumah tangga, mengunjungi keluarga semua hari kalang. Dalam bagian ini Rasul Paulus dia mengungkapkan bagaimana dia mengalami derita sebagai usaha sekaligus untuk menguatkan Timotius. Tetapi juga dalam hal ini dia mau membela pengajaran tentang Yesus Kristus dalam situasi orang-orang percaya yang mengalami tekanan dari pemerintah Nero yang kejam pada waktu itu. Rasul Paulus menyampaikan pendapatnya bahwa Allah tidak akan memberikan roh ketakutan kepada orang-orang percaya dalam mempertahankan pengajaran Allah dan keyakinannya kepada apa yang diajarkan Yesus Kristus yang adalah firman. Firman keselamatan. Bukan cuma bilang firman penghiburan, firman keselamatan. Itu berarti ada keselamatan yang diperoleh oleh setiap pendengarnya. Karena itu, saudara-saudara, benarlah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus untuk memberi motivasi kepada Timotius bahwa Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ada kekuatan, ada power, ada kasih, nah itu, dan juga ketertiban. Berarti orang Kristen itu diminta supaya tetap tertib hidupnya. Nah. Saudara Timotius di sini kalau kita perhatikan diminta supaya tidak merasa malu ya, terhadap Paulus yang dihukum karena Kristus, melainkan dikatakan ikutlah menderita bagi Injil oleh kekuatan Allah. Nah,
bagaimana. Jangan nanti dikira jadi orang Kristen senang. Ya. Ada di salah satu daerah, saya tidak sebutkan itu kan kode etik. Salah satu daerah penginjilnya itu rupanya dia mau supaya cepat orangnya ikut. Nah, kalau jadi orang Kristen tidak susah. Yang penting percaya saja, begitu dia bilang. Berapi-api dia bilang. Tidak perlu begini, tidak perlu itu. Ternyata, ketika dia masuk ke ranah kekristenan, dia merasa berat bebannya. Sehingga pada waktu itulah dulunya dia sudah menyatakan kesetiaannya, akhirnya dia apa? Kembali lagi ke tempatnya semula. Itu. Karena apa? Dasar yang ditanamkan tidak kokoh, tidak kuat. Saya berharap kita yang hadir saat ini atau siapapun yang mendengar YouTube saya, jadi jangan dikira menjadi orang yang percaya kepada Tuhan itu enak. Ya, enak memang asal betul-betul dihayati bagaimana deritanya, ya. Karena di balik derita ada sukacita yang besar itu. Tapi kalau tidak dihayati, waduh menderita paling kalau jadi begini nih. Mana tuntutan inilah, mana kewajiban inilah, itulah, ya tak? Tapi kalau sudah betul-betul dihayati, pasti lebih kuat, lebih tegar, lebih mekar begitu. Nah, mari kita lihat selanjutnya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, supaya kehidupan kita menjadi tegar, mekar dalam hidup ini. Dalam kehidupan ini kita hendaknya mempertahankan kebenaran firman Allah dan terus mempercayakan bagaimana dalam kehidupan pelayanan kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang dapat mengajar orang lain, seperti itu, ya. Nah, seperti ini kan ada ibu diaken, ada pak penatua, ya tak? Nah itu. Ya nanti kecil hati saya tidak pilih lagi pak penatua, tidak, masih tetap Tuhan pilih untuk terus mengerjakan keselamatan. Firman Tuhan ini loh, ya, tetaplah mengerjakan itu. Jangan nanti serta-serta biar kita kan buka majelis, biar kita juga nak hadir ya pengaruh. Tetap itu harus ya. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasih oleh kasih Tuhan Yesus dalam ibadah ini, tentunya tidak ada alasan bagi semua orang percaya yang tentunya tidak di dalam hal ini diberikan tugas dan juga tidak diberikan kepercayaan untuk bagaimana hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Itu wajib hukumnya. Seperti Rasul Paulus mengingatkan Timotius, anak rohaninya ini, ya. Supaya dalam hidup ini dia tetap mempertahankan itu kehidupan dalam firman Tuhan. Rasul Paulus dengan tajam dia mengatakan bahwa dia Allah dalam Yesus Kristus menyelamatkan kita dengan panggilan kudus. Apa artinya ini? What's the meaning? Nah, itu kalau orang sebelah bilang di orang Inggris kah ya tak? Orang pokoknya itu. What's the meaning? Apa artinya? Artinya isi panggilan Allah adalah melayani. Nah, itu. Melayani bukanlah perbuatan jasa manusia. Rasul Paulus dengan tajam dia katakan bahwa perbuatan orang-orang Kristen tidak menjadi suatu dasar untuk memperoleh keselamatan, tetapi oleh kasih karunia yang Allah nyatakan tentu sebelum permulaan zaman dan yang terus berlanjut di dalam diri Yesus Kristus, juru selamat, penebus dosa manusia. Bahkan
penebus dosa dunia ini. Bukan cuma orang Kristen saja, tapi penebus dosa dunia ini. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, oleh kasih yang luar biasa ini dinyatakan oleh Allah, sehingga oleh keberanian yang luar biasa dimiliki oleh setiap orang yang merasakan bagaimana kasih karunia Allah, hidup kekal adalah anugerah Allah, maka dia akan menyampaikan kabar baik. Karena Injil di dalam Yesus Kristus mematahkan maut dan mendatangkan kehidupan yang tidak dapat binasa. Luar biasa itu Bapak Ibu Saudara. Rasul Paulus dia tidak hanya mempertaruhkan jati dirinya sebagai pelayan, ia juga bagaimana mempertahankan firman Allah sebagai sentral kekuatan rohani yang memotivasi dia pada satu keyakinan terhadap Injil yang mematahkan maut. Luar biasa itu. Sekalipun mendatangkan kehidupan yang tidak berkesudahan atau yang tentu tidak binasa, dengan mempertahankan jati diri, ini integritas diri sebagai orang-orang percaya kepada Allah, dan juga dengan mempertahankan firman Allah sesuai tentunya pada keyakinan bahwa Allah turut bekerja dalam setiap pergumulan-pergumulan yang dihadapi masa kini maupun masa depan yang ke depan kita pasti hadapi bersama-sama. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bila dalam kehidupan keluarga kita ditimpa duka cita, kita pun berada dalam keyakinan yang sama bahwa Allah akan menghibur kita, betul? Iya. Bahkan bila kita juga sebagai persekutuan jemaat, kita saat ini berkumpul dalam persekutuan jemaat yang ada di kolom 1. Saya yakin juga kolom yang lainnya, entah kolom 2, 3, sampai 9 kalau di Getsemani. Mungkin di gereja-gereja lain ada yang sampai 20 kolom, ya. Mungkin lebih. Nah itu, siapapun yang mendengar pemberitaan firman saya melalui YouTube ini, firman Tuhan ini sebetulnya mau mengingatkan saudara-saudara dan saya, Anda dan saya, supaya dalam kehidupan ini kita terus hidup di dalam dan bersama Tuhan Yesus. Ketika kita berada pada masa-masa sulit sekalipun, ya kalau senang kan enak tenan toh, no problem, tidak masalah. Tapi ya terkadang ya tidak perlu tamang, tapi kalau susah baru perlu tamang. Sebenarnya susah senang tetap batamang itu penting. Nah, sekali lagi saya bilang, batamang itu penting. Jangan susah baru datang patamang sejati. Yesus sobat yang sejati, ya tak? Baru mau nyanyi. Yesus kawan yang sejati. Mar senang so nyanda ingat. Nah, itu. Elemu datang ibadah, nyanda datang. Ya tak? Karena senang toh beh. Kor apa kita mau dengar firman Tuhan, kor apa kita mau menyanyi, berdoa. Nah ini, jadi firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita semua yang ada dalam ibadah rumah tangga, ibadah kolom, ya. Saya percaya bahwa dimanapun Anda berada saat ini, firman Tuhan ini sangat tajam supaya kita tetap hidup di dalam dan bersama Tuhan, dan juga dalam hubungan relasi yang baik dengan siapapun juga.
apapun agamanya, apapun keyakinannya, karena toleransi umat beragama itu sangat penting. Damai itu indah. Orang yang berbahagia adalah orang yang membawa damai. Tapi ingat, tetap miliki jati diri, integritas diri, sehingga dimanapun kita pergi, kemanapun kita ada dan berada, dalam sesulit apapun, ya, kita akan tetap punya sobat. Carilah sobat sebanyak-banyaknya, tetapi ada sobat yang sejati. Ya, dialah Tuhan kita, Allah kita dalam Yesus Kristus. Segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini tidak ada yang mustahil. Amin. Iya, ku yakin saat kau berfirman.